Halo, saya Teresia Yunita dari kelas 11 MIPA 2. Pada video kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Garahadina. Jadi, dahulu kala, ada dua orang sahabat yang bernama Siriguta dan juga Garahadina. Mereka ini tinggal di Sawati. Siriguta adalah murid dari Sang Buddha, sedangkan Garahadina adalah murid dari Niganta, yaitu petapa yang memusuhi Buddha. Garahadina ini seringkali membujuk Siriguta agar mau mengikutinya menjadi pengikut Niganta. Karena terlalu sering dibujuk, Siriguta pun bertanya kepada Garahadina, apa kelebihan yang dimiliki oleh gurunya. Lalu Garahadina pun menjawab bahwa gurunya ini dapat melihat masa lalu, masa kini, masa yang akan datang, dan juga membaca pikiran orang lain. Mendengar jawaban tersebut, Siriguta pun mengundang Niganta dan para muridnya untuk makan di rumahnya. Kemudian, Siriguta membuat sebuah parit yang sangat dalam dan juga panjang, dan lalu dia isi dengan sampah dan juga kotoran-kotoran, lalu ia tutupi. Kemudian tempat duduk untuk Niganta dan juga para muridnya ditaruh sembarangan di atas parit tersebut. Siriguta juga membawa belanga-belanga yang kosong dan juga kotor ke dalam dapur, lalu ia tutupi dengan kain dan juga daun-daun pisang agar terlihat seperti penuh dengan nasi dan kari. Keesokan harinya, saat petapa Niganta dan juga para muridnya datang, Siriguta pun mempersilahkan mereka satu persatu untuk masuk. Niganta dan para muridnya pun berdiri di dekat tempat duduk yang sudah disediakan. Kemudian saat mereka semua duduk secara bersamaan, penutup parit tersebut pun pecah dan mereka semua masuk ke dalam parit yang kotor tersebut. Lalu Siriguta pun bertanya, kenapa kalian tidak dapat melihat masa lalu, masa kini, masa sekarang, dan membaca pikiran orang lain? Setelah kejadian tersebut, Niganta dan juga para muridnya merasa telah dijebak. Kemudian Garahadina pun marah kepada Siriguta dan tidak mau berbicara kepada Siriguta selama kurang lebih 2 minggu. Setelah 2 minggu tersebut, Garahadina pun memutuskan untuk balas dendam kepada Siriguta. Garahadina pun kemudian menghampiri Siriguta untuk menyampaikan undangannya kepada Sang Buddha dan juga para muridnya untuk makan di rumahnya. Kemudian Siriguta pun menghampiri Sang Buddha dan menyampaikan undangan dari Garahadina tersebut. Siriguta juga menceritakan tentang apa yang sudah dia lakukan kepada Niganta dan para muridnya kepada Sang Buddha. Siriguta juga menyampaikan rasa takutnya bahwa ini adalah balas dendam dari Garahadina. Sang Buddha dengan kekuatannya melihat bahwa ini dapat menjadi kesempatan untuk kedua orang tersebut mencapai tingkat kesucian Sotapati. Buddha pun kemudian tersenyum dan menyetujui undangan dari Garahadina tersebut. Kemudian Garahadina membuat sebuah parit yang berisi dengan bara api menyala, lalu ia tutupi dengan tikar untuk tempat duduk Sang Buddha dan juga para muridnya. Garahadina juga membawa belanga-belanga yang kosong dan juga kotor ke dalam dapur, dan dia tutupi dengan kain dan juga daun-daun pisang agar terlihat seperti penuh dengan nasi dan kari. Kemudian, keesokan harinya, Sang Buddha pun datang diikuti oleh 500 biku dalam satu rombongan. Lalu ketika Sang Buddha menapakkan kakinya di atas karpet yang menutupi bara api menyala tersebut, tiba-tiba secara ajaib karpet dan bara api tersebut menghilang, lalu berubah menjadi 500 tangkai bunga teratai seukuran roda kereta untuk tempat Sang Buddha dan juga para muridnya duduk. Garahadina yang melihat tersebut pun merasa terkejut dan juga merasa cemas karena dia tidak memiliki persiapan makanan untuk Sang Buddha dan juga para muridnya. Kemudian Garahadina pun akhirnya mengakui kesalahan dan mengakui niat jahatnya kepada Siriguta, kemudian meminta pertolongan Siriguta. Siriguta pun menyuruh Garahadina untuk mengecek ke belanga-belanga yang sudah disediakan. Lalu ketika Garahadina sampai di dapurnya, dia pun terkejut karena tiba-tiba dapurnya dipenuhi oleh makanan-makanan yang sangat lezat dan juga banyak. Garahadina pun merasa lega sekaligus bahagia. Lalu Garahadina menyajikan makanan tersebut untuk Sang Buddha dan juga para muridnya. Setelah Sang Buddha dan para muridnya selesai makan, Sang Buddha pun menyampaikan anumodananya atas perbuatan baik yang telah Garahadina lakukan. Sang Buddha juga menyampaikan khotbahnya. Ketika mendengar khotbah Sang Buddha, Garahadina merasa tubuhnya dipenuhi oleh kebahagiaan dan kegembiraan. Lalu di akhir khotbah Sang Buddha, Siriguta dan Garahadina pun mencapai tingkat kesucian Sotapati. Lalu mereka pun bersahabat kembali dan memperbarui persahabatan mereka. Mereka juga menjadi penyokong utama untuk Sang Buddha dan para muridnya. Mereka juga banyak berdana untuk keperluan Buddha dan muridnya. Sekian cerita dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang dimengerti atau tidak jelas. Terima kasih.
Semoga kalian dapat mengerti ya kesimpulan dari cerita tersebut. Ambil baik-baiknya saja ya, jangan dicontoh perbuatan tidak baiknya. Dadah!